Apa yang kita bisa katakan di tengah-tengah masalah dunia seperti ini, di mana semua orang dalam kebingungan, stres, panik, ketakutan, dan tidak tahu apa yang akan terjadi? Saya dengar sangat jelas dari Tuhan, Dia bicara kepada saya seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saat saya dengar kalimat itu, saya tahu itu dari kisah Yosua, di mana Tuhan berfirman kepada dia, bukan saja sekali, tapi 3 kali berulang-ulang mengatakan hal yang sama. Tapi saat saya baca dalam firman, bukan saja sampai seperti itu, tapi Tuhan katakan seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, Tuhan katakan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab atau oleh karena. Nah, Tuhan katakan ini, kuatkan dan teguhkan hatimu, jadilah kuat, jadilah teguh, jadilah berani. Bukan saja untuk dirimu sendiri, tapi karena kamu akan memimpin orang, akan punya dampak kepada orang lain. Kalau Yosua, dia akan memimpin orang masuk dalam tanah perjanjian. Nah, saya merasa seperti ini untuk kita hari ini. Kenapa kita mau menjadi orang yang kuat, yang teguh, yang yakin akan pertolongan Tuhan? Bukan saja itu baik untuk diri kita, tapi karena kita punya dampak bagi banyak orang lain. Sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa, mau atau tidak mau, kita semua adalah seorang pemimpin. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, orang lain akan mengikuti kita. Seperti anak kita, generasi ke depan, mereka pasti akan melihat bagaimana kita respon kepada krisis masalah ini. Bagaimana kita respon kepada apa yang terjadi di dunia, COVID ini. Dan mereka akan mengikuti teladan kita. Kenapa kita punya masalah seperti yang lucu-lucu seperti masalah orang beli terlalu banyak tisu toilet dan yang lain-lain, hal yang tidak masuk akal. Karena satu orang melakukannya, yang lain semua mengikuti. Akhirnya banyak orang yang melakukannya. Nah, sesuatu yang tidak bisa menolong, tidak bisa lindungi, tidak bisa dimakan, kok itu jadi masalahnya. Nah, itu karena semua orang lagi ikut-ikutan, apalagi melalui sosial media. Jadi hari ini kita punya pilihan. Kalau kita kuat dan teguh, bukan saja itu berarti bagi diri kita sendiri, tapi itu akan sangat berarti bagi orang lain. Bukan saja kita yakin akan janji Tuhan, bahwa Dia akan melindungi kita, Dia akan memberikan keamanan bagi kita, Dia akan menyelamatkan kita, menyediakan semua untuk kita. Tapi kalau kita yakin dan teguh akan itu, kita juga akan menjadi pemimpin melalui sosial media, melalui WA. Kita juga akan memimpin orang lain untuk datang menikmati janji-janji Tuhan. Jadi sadarilah hari ini, kita semua adalah seorang pemimpin yang bisa memilih dalam situasi ini untuk memimpin orang kepada apa? Memimpin orang kepada ketakutan, kepada panik-panikan, kepada stres dan khawatiran, atau memimpin orang untuk bersama-sama dengan kita nikmati semua janji Tuhan. Saya percaya kita semua akan milih hari ini untuk menjadi kuat dan teguh.